Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seva Putri Wahida dari kelas MI 2A. Di sini saya akan membahas tentang retrofit terkait materi tentang error handling. Pertama saya akan menjelaskan apa itu error handling. Error handling diberikan sebagai salah satu penanganan error pada saat kita melakukan post data terkait materi kali ini, yaitu saat login dan register. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Langkah pertama yang saya kerjakan yaitu membuka project retrofit yang sudah pernah dikerjakan pada waktu lalu. Kemudian, menambahkan kode program pada service generator. Lalu, menambahkan class API error, class error, dan class error utils pada folder model. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu pada class service generator. Nah, di sini kita menambahkan kode program public static void retrofit yang digunakan agar kita bisa mengambil instance retrofit. Yang kedua yaitu class API error di dalam folder model. Class ini dibuat berdasarkan response. Nantinya class ini yang akan menampilkan response error. Di dalam kelas ini saya membuat objek, error, dan status code. Kemudian class error pada folder model. Class error berhubungan dengan class API error yang digunakan untuk menampilkan respon error. Karena kita akan menampilkan semua kemungkinan error pada saat validasi, maka di sini saya isikan email, nama, password, dan konfirmasi password. Setelah kita buat, kita membuat setter dan getternya. Selanjutnya adalah class error utils pada folder model. Nah, class ini digunakan sebagai parsing error yang akan dilakukan di dalam activity. Langkah selanjutnya adalah menuju class main activity di dalam folder UI. Nah, di sini adalah tempat berlangsungnya proses login. Kode program yang kita tambahkan yaitu if response is successful pada method onResponse. Nah, ini digunakan sebagai pengecekan respons yang mengarah pada status code. Nah, apabila respon berhasil atau bisa dikatakan status code-nya cocok, maka hal yang dilakukan yaitu menuju ke halaman profil dari intent ini. Dalam kondisi yang berbeda, apabila status code-nya tidak cocok atau bisa dikatakan responnya gagal, maka kita akan parsing error di sini. Kemudian saya menambahkan kondisi apabila error terdeteksi pada email dan password secara bersamaan, maka kita akan menampilkan semua notifikasinya. Notifikasi akan ditampilkan dengan cara error.getError lalu getEmail pada modelnya, kemudian getNull. Nah, ini diletakkan di dalam TOS. Maka nantinya akan memunculkan notifikasi bahwa email dan password is required. Kemudian lakukan hal yang sama pada email dan password tetapi secara individu seperti ini. Dalam kondisi else if, jika error terdeteksi pada email, maka akan ditampilkan notifikasi error email is required. Begitu juga password. Dan apabila salah satu datanya salah atau email atau passwordnya salah, maka notifikasi yang muncul adalah doesn't match. Nah, langkah berikutnya yaitu menuju ke register activity. Nah, dalam kelas ini adalah tempat berlangsungnya proses register. Di sini terdapat 4 validasi, yaitu nama, email, password, dan password confirmation. Sama seperti langkah sebelumnya, kita menambahkan if response is successful sebagai pengecekan respons yang mengarah pada status code. Apabila respons berhasil, maka akan memunculkan notifikasi akun berhasil dibuat, silahkan login. Kemudian kita menggunakan data yang kita daftarkan tersebut untuk login.
Nah, kemudian pada kondisi yang berbeda, apabila respon gagal atau status code-nya tidak cocok, maka kita parsing error di sini. Saya menambahkan kondisi apabila error terdeteksi pada nama, email, dan password secara bersamaan, maka kita akan menampilkan semua notifikasi errornya, dengan cara error, get error, kemudian get nama. Get nama ini sesuai dengan modelnya. Apabila yang error nama, maka get nama. Apabila yang error email, maka get email, dan seterusnya. Kemudian kita panggil semua, lalu diletakkan di dalam toast. Pada kondisi yang berbeda, kita melakukan hal yang sama pada nama dan email, tetapi secara sendiri-sendiri. Seperti pada kondisi else if ini, apabila error terdeteksi pada nama, maka kita munculkan notifikasi nama is required. Begitu juga dengan email. Berbeda dengan password, di sini apabila error terdeteksi pada password, maka kita akan melakukan perulangan yang berfungsi sebagai pengecekan apabila password tersebut kurang dari 8 karakter, maka akan muncul notifikasinya di sini. Nah, kemudian kondisi pada confirm password. Nah, di sini apabila error terdeteksi, maka kita memunculkan get error, get confirm. Nantinya notifikasinya adalah password is doesn't match, atau password itu tidak sama dengan password yang dimasukkan di atasnya. Nah, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Nah, berikut ini adalah hasil dari aplikasi ini. Nah, jadi ini adalah hasil dari aplikasi yang telah kita buat tadi. Kita coba kosongkan semuanya, maka notifnya akan email dan password is required. Jika kita isikan emailnya saja, maka the password field is required. Apabila kita isikan passwordnya saja, ini mohon maaf layarnya blank soalnya kita sedang mengisi password. Mohon maaf sekali. Maka notifikasinya adalah the email field is required. Apabila kita isikan email yang benar dan passwordnya salah, maka hasilnya adalah the credential do not match our record, karena passwordnya tidak sesuai. Sekarang kita coba ke register. Kalau semuanya kosong, maka semua notifnya akan ditampilkan. Nama, email, password is required. Kita tambahkan nama, email yang belum digunakan. Kita tambahkan password. Mohon maaf, blank. Nah, maka muncul password harus 8 karakter. Ini gara-gara passwordnya kurang dari 8 karakter. Coba kita kosongkan namanya. Nama is required. Kita isi lagi. Kita isikan password 8 karakter. Mohon maaf, blank. Nah, ini tidak bisa membuat akun karena emailnya tidak sesuai. Coba kita bedakan confirm passwordnya. Maka notif yang ditampilkan adalah password confirmation doesn't match. Coba kita kalau pakai email yang sudah dipakai, maka notifnya akan kita samakan dulu passwordnya. Notifnya akan the email has already taken. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.